Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hasbia Siddiqi dengan NIM C1C0273, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan perpajaan tentang perhitungan PPh pasal 22. Untuk pokok pembahasan kita kali ini yaitu PPh pasal 22 mengenai BBM, gas, dan pelumas. Yang kedua PPh pasal 22 mengenai eksportir tertentu, dan PPh pasal 22 mengenai batubara dan emas batangan. Yang pertama, PPh pasal 22 BBM, gas, dan pelumas. Pengenaan pengumuman PPh pasal 22 ini adalah produsen dan importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pasal 1 ayat 1 huruf H PMK garing 34 PMK 010 2017, yaitu atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. 1. Bahan bakar minyak sebesar A 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina. B 0,3 dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan non SPBU. Kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Ketiga, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pungutan PPh pasal 2 oleh pungutan pajak atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang ketiga, pengukutan PPh pasal 2 atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi waktu pajak yang dipungut. Yang kedua yaitu PPh pasal 22 mengenai eksportir tertentu. Objek dan tarif PPh pasal 2 atas ekspor tertentu komoditas tambang seperti A. Batubara, B. Mineral logam, C. Mineral bukan logam. Sesuai urutan barang dan pos tarif atau Harmonized System pada lampiran keempat PMK nomor 34 garing PMK 010 garing 2017 oleh eksportir dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari ekspor sebagai tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang, dikecualikan dalam pengumpulan PPh pasal 2 adalah ekspor dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor adalah nilai free on board atau FOB yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor, termasuk pemberitahuan pabean ekspor yang dinilai ekspor telah dibetulkan. Pungutan PPh pasal 2. Untuk pungutan PPh pasal 2 pada barang impor yaitu bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berutang dan pelunasan, pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor tertentu atas komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, berutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Contoh perhitungan. PT AA selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas melakukan ekspor mineral logam senilai 800 juta rupiah kepada PT BPP. Maka PPh pasal 2 yang dipungut adalah pajak penghasilan pasal 2 atas ekspor komoditas tertentu sama dengan tarif PPh 22 ekspor komoditas tertentu dikali nilai ekspor. Tarifnya 1,5% dikalikan dengan 800 juta rupiah, maka hasilnya 12 juta rupiah. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22 mengenai batubara dan emas batangan. Batubara. Tarif penghasilan pasal 22 sebesar 1,5 dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Sesuai uraian barang dan pos tarif,
HS atau Harmonized System oleh eksportir yang terkait dalam perjanjian kerja sama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. Emas batangan. Untuk tarif pajak emas batangan sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Cara pemungutannya yaitu pajak pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak pungutan pajak wajib menerbitkan bukti pungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangka 3, yaitu 1. Lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut. 2. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 22. Yang ketiga, lembar ketiga sebagai aksi pungutan pajak yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.